Nugraha. Sore hari tak terasa Mentari terbangun dari tidurnya. Kemudian dia keluar untuk membeli makanan. Karena merasakan lapar perutnya. Ternyata warung berada di rumah Bu Dewi sang pemilik kosan. Bu, aku mau beli air mineral 2 botol besar ya, sama roti ini. Ucap Mentari. Di sini gak jualan nasi ya Bu? Tanya Mentari. Kalau mau beli nasi di depan banyak Neng, di sini gak ada palingan adanya mie rebus. Kata Bu Dewi. Mentari mengangguk lalu membayar belanjaannya. Mau kerja di sini ya Neng? Di perusahaan apa? Tanya Bu Dewi. Namanya PT Dharma Kosmetik Tbk kalau tidak salah Bu. Jawab Mentari. Oh walah itu mah perusahaan tempat adik ipar saya kerja. Cuma dia di bagian anak cabangnya. Jelas Bu Dewi. Oh gitu Bu. Aku dapat info juga dari omnya Alia katanya. Ucap Bunga. Ya benar berarti Om Andika kan? Tanya Bu Dewi. Wah, saya juga belum tahu namanya siapa. Nanti aku tanya dulu sama Alianya. Ucap Mentari. Udah pasti Om Andika, cuma dia yang bekerja di sana. Kebetulan dia itu HRD di perusahaan cabangnya. Mungkin tahu kalau ada butuh karyawan. Jelas Bu Dewi. Iya mungkin Bu. Kebetulan sih ada katanya Jeti Cleaning Service. Jelas Mentari. Loh buat cleaning service toh, ucap Bu Dewi terkejut. Iya Bu. Kan aku juga cuma lulusan SMA saja. Rencananya kalau sudah punya tabungan mau sekalian kuliah. Jelas Mentari. Oh gitu. Ibu sih kaget karena ibu lihat kamu cantik gini masa jadi cleaning service. Kata Bu Dewi heran. Tidak apa-apa Bu. Yang penting kan kerja halal. Dari bawah dulu. Lama-lama jadi staf kantoran hehe. Ucap Mentari dengan doanya. Amin. Semoga deh keterima dan betah ya Neng ngekos di sini. Ucap Bu Dewi. Bu Dewi ini memang keturunan keluarga Betawi dengan logat khasnya. Dia menikah dengan adik sepupu dari mamanya Alia. Kemudian Bunga kembali ke kosannya. Saat melihat handphonenya, dia menerima pesan WhatsApp dari nomor baru yang ternyata adalah dari Andika omnya Alia yang merekomendasikan untuk Mentari kerja di perusahaan tersebut. Saya Andika omnya Alia yang merekomendasikan kamu bisa menelpon balik ke saya. Isi pesan WhatsApp Om Andika, lalu Mentari langsung menelponnya. Assalamualaikum Pak, aku Mentari temannya Alia yang mau melamar pekerjaan. Ucap Mentari. Oh iya, saya Andika, besok pagi kamu datang langsung ke perusahaan tersebut ya, bawa surat lamaran dan memakai pakaian rapi. Jelasnya, baik Pak. Oh iya katanya kamu ngekos di tempat Mbak Dewi. Tanya Andika. Iya Pak, benar. Jawab Mentari. Oh iya, dari situ paling 10 menit ke perusahaan. Jelasnya. Oke Pak, jangan lupa saya minta share look-nya ya. Pinta Mentari. Iya nanti saya kirim. Kata Pak Andika. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mau membantu saya. Ucap Mentari. Iya, sama-sama. Mentari menyiapkan semua barang yang akan dipakai besok juga berkas lamaran. Ya Allah permudahlah usahaku mendapatkan pekerjaan ini. Demi kakek dan nenekku. Ucap Mentari dalam hatinya. Kemudian mengambil foto ibunya. Ibu, Mentari sudah sampai di kota. Besok Mentari mau melamar pekerjaan Bu. Semoga Mentari diterima. Gumam Mentari. Hidupku begitu rumit, namun aku selalu bersyukur. Masih memiliki kakak dan nenek yang sangat menyayangiku. Gumam Mentari. Tiba-tiba saja Mentari keringat dengan masa kecilnya di rumah mewah milik ayahnya. Yang tak pernah ada untuknya, yang sudah melupakannya. Ayah, ucap Mentari sambil menyunggingkan senyuman. Mentari merasakan sayatan di hatinya saat mengingat ayahnya. Mungkin hidup mereka sangat bahagia tanpa melihatku. Opa, oma yang tak pernah membelaku sekalipun, cuma kakek dan nenek yang punya hati tulus padaku. Batin Mentari. Di saat-saat sendiri Mentari pasti mengingat banyak hal yang buruk dalam hidupnya, apalagi seperti sekarang ini. Saat dia merantau tanpa keluarga siapapun di sisinya. Ayah, aku bisa menggambar rumah bagus tidak? Mentari mengingat masa di rumah ayahnya. Sana pergi. Jangan dekat-dekat denganku. Ucap Pak Dirga kala itu. Bayangan itu seketika muncul di pikiran Mentari. Ayah, apa tidak sekalipun kamu memikirkan nasibku? Rasanya sih tidak. Hingga usiaku 18 TI kamu tak pernah mengunjungiku. Ucap Mentari dengan mata yang berkaca-kaca. Huups. Mentari menghembuskan nafasnya berat, merasakan beban di pundaknya. Mentari,
Jangan pikirkan siapapun, fokus dengan kehidupanmu saat ini. Batin Mentari menguatkan dirinya sendiri. Aku yakin setiap perbuatan baik dan buruk kembalinya akan ke dirinya sendiri, cepat atau lambat. Batin Mentari. Di tempat lain. Di rumah keluarga Nugraha. Mah, kenapa wajah Mama pucat sekali? Mama sakit? Tanya Pak Dirga pada istrinya Widuri. Tahu nih, Pak, Mama merasa tubuh Mama lemas tak bertenaga. Jawab Bu Widuri pucat. Kita ke rumah sakit ya? Ucap Pak Dirga. Tapi Mama takut, Pak, nanti kalau Mama sakit parah bagaimana? Tanya Bu Widuri. Ya makanya biar tahu dicek dulu. Sudah aku siapkan supirnya dulu. Ucap Pak Dirga sambil terpogoh-pogoh berjalan cepat keluar. Ada apa Dirga? Kok kamu panik sekali? Tanya Pak Amar. Pak, Widuri sepertinya sakit, wajahnya pucat dan lemas. Jawab Pak Dirga khawatir. Sakit apa? Tanya Pak Amar. Aku juga tidak tahu, Pak. Semoga saja hanya sakit biasa. Aku mau bawa dia ke rumah sakit. Ucap Pak Dirga. Ya sudah, nanti kalau ada apa-apa kabari Papa, kata Pak Amar. Kemudian Pak Dirga membawa istrinya ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Oma Sukma dan cucunya Rachel baru pulang dari jalan santai sore hari. Kalian dari mana? Rachel, mamamu dibawa ke rumah sakit oleh papamu. Dia sakit. Kenapa kamu tidak perhatiin mamamu itu? Ucap Pak Amar sedikit ketus. Karena Rachel yang hidup terus bergaya dengan uang orang tuanya, yang tak pernah berniat untuk maju dan bisa dibanggakan sebagai anak. Karena keluarga ini selalu memanjakan Rachel kecuali Pak Amar. Mama sakit apa, Opa? Kemarin baik-baik saja. Jelas Rachel. Sudah lama Pak Dirga membawa Widuri ke rumah sakit? Tanya Oma Sukma. Sudah 15 menit yang lalu. Jawab Pak Amar. Kita tunggu saja kabar dari papamu. Semiga tidak kenapa-kenapa. Di rumah sakit Pak Dirga menunggu dokter memeriksa istrinya. Dia sangat terlihat cemas dengan keadaan istri kesayangannya itu. Kemudian tak lama dokter keluar. Dengan keluarga Ibu Widuri. Ucap sang dokter. Iya dok, saya suaminya. Jawab Pak Dirga. Bisa ikut ke ruangan saya? Ucap dokter tersebut. Baik dok. Jawab Pak Dirga. Dia sangat cemas, berpirasat dokter menyampaikan hal buruk. Silakan duduk. Begini tuan, mohon maaf sebelumnya. Saya harus menyampaikan kabar kurang mengenakan. Jelas dokter. Ada apa dengan istri saya, dok? Apa terjadi sesuatu dengannya? Tanya Pak Dirga. Dari hasil pemeriksaan sementara dan dari tanda-tanda yang saya lihat dan ketahui, sepertinya istri Bapak mengidap kanker rahim. Namun untuk mengetahui hasil pastinya, kita tunggu sebentar lagi melihat hasil dari lab untuk cek darah Bu Widuri. Jelas dokter. Karma dendam. Mendengar ucapan dokter, Pak Dirga gemetar.